Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang tanaman porang. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah menurunkan buyer dari Xinchuang yang pada pertemuan itu kita membahas beberapa kendala-kendala harga dan permasalahan sehingga porang di Indonesia ini belum diekspor ke China. Tentu dengan masukan dan pendapat dari mereka, kami dapat menyimpulkan bahwa memang untuk tahun ini harga porang masih di bawah dari harga yang kita inginkan. Dari DPP P3N kami mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat gabungan dari teman-teman petani bersama dengan teman-teman di organisasi P3N akan melakukan semacam aksi atau permohonan untuk sowan kepada Bapak Presiden dan menyampaikan keluhan-keluhan dan beberapa poin yang diharapkan oleh teman-teman petani diakomodir oleh pemerintah, khususnya saat nanti bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang teman-teman sudah rangkum untuk disampaikan kepada Bapak Presiden nantinya. Yang pertama adalah percepatan GACC sebagai syarat ekspor supaya pabrik segera bisa menyerap hasil pertanian dari umbi porang para petani porang. Yang kedua, perlindungan harga panen. Pabrik tidak sepihak dalam menentukan harga dengan memanfaatkan situasi. Maksudnya adalah pada saat penentuan harga di pabrik, berapa penerimaannya dari umbi petani porang, itu hendaknya nanti ada pelibatan organisasi yang bergerak di porang dan perwakilan dari petani porang, sehingga betul-betul kita mendapatkan harga yang adil untuk semua. Yang ketiga adalah dukungan alat produksi porang kepada para kelompok tani untuk dapat membuat chip atau serpihan porang standar internasional. Ini bagiannya nanti kepada Kementerian Perindustrian untuk mengakomodir beberapa bantuan-bantuan nanti yang diusulkan oleh petani-petani porang. Sama halnya misalnya di pertanian padi itu ada pembagian atau bantuan traktor, ada combine harvest, terus ada John Deere dan lain-lain. Diharapkan untuk komoditi porang ini juga ada bantuan mesin hilirisasi yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman petani mengolah umbi produksi mereka agar bernilai tambah. Yang keempat, dalam membangun ekosistem ekonomi porang, maka perlu dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu impor produk porang supaya kedaulatan sektor komoditas porang menjadi kuat, tidak gampang goyah hanya mengandalkan pasar ekspor. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kebutuhan glukomanan dari beberapa produsen makanan, farmasi dan kosmetik di Indonesia itu juga cukup besar. Namun sampai hari ini produsen-produsen tersebut masih mengimpor bahan baku dari luar negeri, sehingga yang dihasilkan, glukomanan yang dihasilkan oleh teman-teman pabrikan di Indonesia itu tidak terserap dengan baik, dan ujung-ujungnya adalah kita menjadi bulan-bulanan dari negara-negara lain. Tetapi ketika produsen-produsen makanan, kosmetik dan farmasi ini bisa menyerap langsung glukomanan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, minimal bahwa kita sudah bisa memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri.
Tentu memang ada beberapa kendala termasuk di warna dan kemurnian dari glukomanan yang kita hasilkan itu masih relatif lebih rendah, dan kami yakin bahwa dengan penelitian-penelitian, uji coba, standar yang diinginkan oleh pabrik-pabrik ini bisa kita penuhin. Yang kelima, Kementan dan Kemendak sebagai landing sektor regulasi porang harap betul-betul serius memperhatikan aspirasi petani porang. Dan dalam menata regulasi Kementan dan Kemendak ini sudah melakukannya selama kurang lebih 8 bulan, tetapi sampai sekarang masih cenderung deadlock, yang berarti petani kesulitan menjual hasil panennya baik secara harga maupun secara hasil panen. Jadi memang kami 1 minggu yang lalu berdiskusi dengan para dirjen di Kementerian Pertanian. Ya memang mereka sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pabrikan-pabrikan yang ada di Indonesia ini untuk mendapatkan izin ekspor atau izin GACC yang dikeluarkan oleh pemerintah China. Tapi tentu yang berkepentingan atau yang punya kendali di sini adalah pemerintah Tiongkok. Indonesia hanya mengusulkan, membantu teman-teman produsen untuk mengusulkan syarat-syarat apa yang diminta oleh pemerintah Tiongkok. Nah, itu mereka sudah lakukan, tetapi kita dorong supaya ini ada percepatan mungkin dengan negosiasi dan lain-lain. Beberapa pabrikan-pabrikan ini sudah melengkapi apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pabrik ini, sudah dibantu oleh pihak dari Kementan untuk sesegera mungkin bisa mendapatkan izin ekspor itu. Teman-teman sekalian, dari poin-poin itu saya menambahkan bahwa ada beberapa poin lagi yang mesti kita tambahkan saat nanti Bapak Presiden menerima soannya kita. Yang pertama adalah petani porang yang menggunakan dana KUR agar diberikan adendum atau pemunduran pembayaran sampai ke 2023. Jadi di Permentan ya kalau tidak salah itu ada relaksasi yang diberikan oleh perbankan melalui Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian itu bisa sampai 22 Desember 2022. Nah, melihat fakta yang terjadi di lapangan, kayaknya sampai di Desember pun teman-teman petani belum bisa membayar hutang atau pinjaman KUR yang mereka sudah gunakan. Makanya perlu ada adendum yang dikeluarkan oleh bank agar pembayaran KUR-nya yang mereka sudah jatuh tempo ini itu mundur sampai ke tahun 2022. Karena miris juga ketika teman-teman petani ini dipaksakan untuk membayar di tahun ini, sementara banyak teman-teman petani yang menunda panen sampai ke 2023, dan ada juga dari mereka ini menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, oleh karenanya kita tetap meminta bahwa ada adendum di situ sehingga bisa mengcover teman-teman petani yang memiliki utang. Yang kedua, pembentukan UMKM porang dalam hilirisasi agar terjadi komunitas glukomanan di Indonesia. Seperti yang kami contohkan itu bahwa dalam konsumsi sehari-hari ini, baik yang berupa makanan atau yang lain-lainnya, kita mencontohkan aja dalam penjualan bakso saja, kalau mereka menggunakan perharinya 50 gram saja tepung glukomanan dikali 100.000 mungkin jumlahnya penjual bakso yang ada di Indonesia, maka ada berapa kilo yang bisa digunakan tepung glukomanan ini setiap harinya. Nah, ini menjadi peluang yang sangat bagus yang bisa kita gunakan untuk hilirisasi dan konsumen baru di dalam negeri. Artinya
ini hanya butuh dibuat saja UMKM-nya sehingga kolaborasi nantinya antara UMKM, produsen, petani itu bisa berkesinambungan. Terus yang ketiganya adalah pelatihan hilirisasi tepung porang dalam beberapa sektor usaha UMKM. Jadi penting ini kita mensosialisasikan keilmuan-keilmuan yang didapatkan misalnya dari BRIN, dari Balitbank. Ini perlu disosialisasikan ke teman-teman UMKM ini agar mereka bisa menggunakan atau bisa menciptakan satu produk yang bahan bakunya dari tepung glukomanan. Tapi kan ini sekarang ini masih cukup sedikit pelatihan-pelatihan ini sehingga ilmu yang tadinya ini bisa sudah diaplikasikan oleh teman-teman petani menjadi terhambat gara-gara informasi. Jadi ini penting untuk kita sebarluaskan keilmuannya agar teman-teman UMKM, pelaku usaha ini itu bisa mendapatkan ilmu sehingga mereka nanti bisa menciptakan produk-produk yang berbahan baku tepung glukomanan. Nah, teman-teman sekalian, masukan-masukan ini tetap kita harapkan dari teman-teman, siapa tahu ada tambahan-tambahan keluhan yang dirasakan di lapangan sehingga nantinya kita bisa akomodir menjadi semacam input untuk kita sampaikan nanti ketika Bapak Presiden mengundang kita untuk berbicara langsung di Istana Presiden. Kami berharap juga dukungan dari teman-teman untuk mensupporting agar apa yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Nah, rencananya aksi ini akan membawa 5 truk umbi produksi yang akan kita kirim ke kantor Presiden atau di Istana Negara yang diinisiasi oleh teman-teman di P3N. Pernah terjadi di Medan, ada yang mengirimkan jeruk ke Presiden dan akhirnya pada saat jeruk itu sampai di Istana Presiden, tuntutan-tuntutan atau permohonan-permohonan yang mereka sampaikan ke Presiden itu langsung diakomodir. Nah, ini yang kita harapkan berlaku sama dengan petani-petani porang, sehingga poin-poin tadi yang menjadi keluhan kita itu bisa sesegera mungkin diakomodir juga oleh Bapak Presiden sehingga teman-teman petani bisa mendapatkan manfaat. Karena jujur saja kalau misalnya ini tidak ditangani langsung oleh Bapak Presiden, ini pasti akan lebih lama processingnya sehingga kita butuh gerak cepat sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Sudah banyak yang kita lakukan, mengirimkan surat ke Bapak Presiden, surat terbuka, melalui Komisi 4, berbicara langsung dengan kementerian, dengan dirjen. Nah, ini belum membuahkan hasil yang signifikan yang bisa dirasakan oleh teman-teman petani. Mudah-mudahan dengan aksi ini, dengan kegiatan ini, Presiden bisa langsung turun tangan di dalam perporangan ini. Begitu teman-teman, mohon dukungan dan supportingnya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan yang paling penting adalah apa yang diharapkan oleh petani itu bisa diakomodir langsung oleh Bapak Presiden. Rencana kegiatan ini belum terjadwal, masih dalam tahapan proses pembentukan panitia, waktu pelaksanaan. Adapun yang memotori ini adalah P3N, organisasi porang, salah satu organisasi porang yang ada di Indonesia yang diketuai oleh Pak Ngakib, dan insya Allah ini kita support lah biar bersama-sama dan bisa terlaksana dengan baik. Begitu kira-kira teman-teman konten kita hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini
bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga petani porang tetap berjaya dan tetap bisa dibudidayakan sampai dengan anak cucu kita. Terima kasih, salam dari Makassar.